Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, berikut kelanjutan penjelasan terkait dengan mata kuliah Fisika 2, jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti, semester genap tahun akademik 2023-2024. Kalau dalam video sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan visi dan misi dari Prodi Teknik Industri, berikut akan dijelaskan terkait dengan materi kuliah serta capaian pembelajaran untuk mata kuliah Fisika 2 Teknik Industri. Yang pertama adalah terkait dengan materi kuliah. Mata kuliah Fisika 2 itu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah fisika listrik dan magnet dengan konten materi kira-kira 50%. Kemudian yang kedua adalah fisika optika dengan konten materi 30% dan fisika modern bagian yang ketiga dengan konten materi 20%. Nah, kemudian masing-masing bagian ini akan dibahas beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah untuk bagian pertama listrik magnet, itu akan dibagi menjadi 7 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama tentang interaksi elektrostatika, kemudian yang kedua medan dan potensial listrik, kemudian yang ketiga kapasitansi, yang keempat arus dan hambatan, yang kelima, rangkaian listrik DC. Yang keenam, medan magnet pertama. Dan yang ketujuh adalah medan magnet yang kedua. Sedangkan untuk bagian kedua, yaitu fisika optika, dengan konten materi 30%, itu terdiri dari 2 sub pokok bahasan besar, yaitu optika geometri yang pertama dan yang kedua adalah optika fisis. Pada optika geometri masih dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama terkait dengan teori cahaya, kemudian yang kedua adalah sifat-sifat cahaya, kemudian yang ketiga adalah cermin dan lensa, dan yang keempat adalah alat-alat optika. Sedangkan untuk optika fisis akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu terkait dengan fenomena interferensi, yang kedua difraksi, dan yang ketiga adalah polarisasi. Itu adalah bagian yang kedua, fisika 2, yaitu bagian optika. Sedangkan bagian yang ketiga adalah fisika modern dengan konten materi sekitar 20%, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah tentang relativistik, kemudian yang kedua adalah teori foton, kemudian yang ketiga adalah struktur atom, dan yang keempat adalah radioaktivitas. Demikian para pemirsa yang terkait dengan materi kuliah untuk mata kuliah Fisika 2 Prodi Teknik Industri. Nah, ini kita perlihatkan secara lengkap materi kuliah selama 1 semester untuk mata kuliah Fisika 2. Berikutnya para pemirsa, mata kuliah Fisika 2 ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu ada capaian pembelajaran prodi atau CP prodi, kemudian ada CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Fisika 2. Untuk capaian pembelajaran prodi, maka mata kuliah Fisika 2 ini memberikan kontribusi CP yang pertama atau CP1, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip rekayasa atau engineering fundamentals, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah Fisika 2 ini itu ada 5 para pemirsa. Yang pertama atau CPMK 1 yaitu mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam untuk bidang listrik meliputi
interaksi elektrostatika, medan dan potensial listrik, arus dan hambatan, serta rangkaian listrik. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yaitu mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam untuk bidang magnet meliputi gaya-gaya Lorentz, sumber-sumber medan magnet, interaksi antar kawat berarus, dan induksi elektromagnetik. Sedangkan capaian pembelajaran yang ketiga yaitu bahwa mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam untuk bidang optika geometri meliputi teori cahaya, sifat-sifat cahaya, hukum-hukum Cornelius, cermin dan lensa, serta alat-alat optika. Sedangkan capaian pembelajaran yang keempat yaitu mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam bidang optika fisis, meliputi interferensi cahaya, difraksi cahaya, dan polarisasi cahaya. Sedangkan capaian pembelajaran yang kelima adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam untuk bidang fisika modern, meliputi teori dan sifat-sifat foton, efek fotolistrik, struktur atom, dan radioaktivitas. Demikian para pemirsa, capaian pembelajaran mata kuliah Fisika 2, yaitu ada 5 capaian pembelajaran. Selanjutnya, mata kuliah Fisika 2 Teknik Industri ada 3 kelas paralel. Kemudian untuk menyelenggarakan perkuliahan ini akan diampu oleh 4 orang dosen, yaitu Bambang Kholis, kemudian yang kedua Muhammad Najih, yang ketiga Larasati Rizky Putri, dan yang keempat adalah Ika Wahyu Utami. Sedangkan untuk komunikasi dengan dosen-dosen pengampu itu bisa menggunakan email, yaitu email Trisakti. Ini email dari Bambang Kholis, yang kedua email dari Larasati, yang ketiga email dari Ika Wahyu. Nah, kemudian ini adalah web YouTube yang terkait dengan penjelasan dan materi kuliah untuk mata kuliah Fisika 2 ini, yaitu yang menggunakan alamat web sebagai berikut ini. Selanjutnya, para pemirsa, mata kuliah ini itu komponen evaluasinya ada 3 bagian. Yang pertama adalah EPR atau tugas atau kuis yang bobotnya sebesar 50%. Kemudian ujian tengah semester bobotnya 25% dan ujian akhir semester 25%. Nah, sedangkan kehadiran selama 1 semester, maka syarat untuk bisa mengikuti UAS itu 75% harus hadir atau maksimum tidak hadir 3 kali dalam 1 semester. Sehingga kalau mahasiswa lebih dari 3 kali, otomatis tidak bisa mengikuti ujian akhir di akhir semester nanti. Nah, kemudian mata kuliah Fisika 2 itu menggunakan buku acuan rata-rata untuk bidang teknik itu menggunakan buku acuan sebagai berikut, para pemirsa. Yang pertama itu adalah buku Physics for Scientists and Engineer yang disusun oleh Tipler. Kemudian yang kedua adalah Fundamental of Physics yang disusun oleh Haridi dan Resnick. Kemudian yang ketiga adalah University Basic Based with Modern Basics yang disusun oleh Sius dan Szymanski. Nah, kemudian dilengkapi dengan diktat atau modul kuliah yang disusun oleh tim pengampu mata kuliah ini. Demikian gambaran dari buku acuan yang ada. Demikian para pemirsa penjelasan singkat yang terkait dengan mata kuliah Fisika 2 yang akan dilaksanakan untuk semester genap tahun akademik 2023-2024. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.